Ya, Berarti ini di in-game-nya bakal makin seru. Langsung aja nih kita capcus. Game Lemon pertama dari dari Best of pohon. 3 Series antara RQC dan juga EVOS SG. Coba. Lemon pakai Belerik. Lemon jadi pohon. Coba kurang Mana- plot twist apa ini? Ini apa yang saya lihat Saya sekarang? pohon lemon. Saya membuahkan lemon. Jadi saya mau berbuah ini. Aduh pusing Pohon banget. yang bisa berbuah adalah Dan, lemon. Iya. tahu nggak lagi? Plot twist yang lain dari RQ Hoshi. Apa? Dua hero mereka pakai emblem tank. Oke, Ada ya, Belerik, ada Sylvana juga. siap bos, yuk Jadi lanjut. semakin plot twist. Oke, jadi kita tinggal nunggu saja. Jadi seperti apa hasil yang bisa didapatkan terutama untuk Lemon yang lagi solo lane di XP lane, di XP lane dia. Tapi Belerik strong banget sih. Dia bisa nahan semua hero. Bisa banget, bisa banget. Nah, itu mungkin di sini RRQ sih fokusnya Tahan memperkuat aja. setiap side lane-nya. Iya. Dimana mungkin kalau dia bisa nahan di Eh, sana. Tapi Benedetta mulai ini ya, semena-mena Mulai nge-cutting-cutting minion. Sementara itu Finn di area tengah bersama dengan Psycho berusaha sekuat tenaga untuk nahan lane-nya di area tengah. Biar nggak terlalu ke-push. Lane di area atas. pakai Kenceng seatnya loh ya. wave minionnya ya, langsung Iya. dihilangkan kayak begitu. Tapi lawannya adalah Benedetta yang bisa nge-cutting minion dengan sangat cepat. Tapi RRQ tidak tinggal diam di situ. Soul dalam bahaya, akankah jiwanya hilang di sini? Tidak ternyata karena RRQ Hoshi tak bisa menangkap seorang Soul EVOS AC di sisi lain bergerak ke area bottom lane. Keduanya sama-sama kayak bergeraknya nge-mirroring satu sama lain. Yang Iya. satu ke atas, yang satu ke bawah, mereka nggak bertemu satu sama lain. Nggak ada niat untuk berperang juga, hanya untuk memberikan gerakan. Tapi di daerah atas, Lemon berhadapan dengan Soul Surprise Attack dari Alfred dengan blasting duet. Soul masih bisa selamat. Waduh, masih bisa kabur ke bagian belakang, masih cukup santuy, dia masih bisa membuat dan juga mereset ulang lagi apa yang harus dia lakukan. Waduh. Ini tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi, Albertnya pun harus terculik dan harus menghilang dari Land of Dawn 1 untuk 1. Iya, terlalu banyak tadi kalau kita lihat di top lane-nya, ganking yang atau rotasi yang dilakukan oleh EVOS SG itu sangat manis sekali juga. 1 dan 3 orang dari Midland sadar akan hal tersebut, mereka langsung naik ke atas juga. Cakep ya, tapi sekarang di area Turtle nggak akan diberi gratis. Tapi Immortality yang berhasil mendapatkan Turtle-nya, maju ke area depan dengan drive-nya RRQ Hoshi. Waduh. Mereka gagal untuk mengamankan Turtle-nya, but it's okay. RRQ Hoshi tidak kehilangan satu member pun, gak ingin memberikan keuntungan lebih untuk EVOS SG. Oke, ini dia. Mungkin ini adalah yang memang tempo-tempo El Clasico ya. Selalu menculik satu demi satu, saling bertukar aja. Di bagian bawah kita lihat R7 berhadapan langsung dengan adanya Harit. Benedetta udah mengambil posisi cutting minion sampai ke dalam inner turret. Tapi sekarang mulai terkepung-kah? Ada Serena, ada Alekto yang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi langsung disamperin, dia mau kabur ke bagian mana? Nah lo ketemu dengan Belerik, mau kemana lu? Mau masuk rumput, ada Lemon. Nah lo kan ke gap kan Ada tuh. sahabat semua, tapi ternyata ada trade kill yang terjadi di antara keduanya. EVOS SG nggak mau kehilangan saja. Mereka menukarkan dengan R7 yang sebenarnya dia udah mengenal Flicker, itu masih belum berhasil untuk menyelamatkan dirinya. EVOS SG dan RRQ ini akan menjadi pertempuran yang sangat panjang untuk keduanya. Sama-sama saling membalas, gak ada yang mau rugi satupun. Benar, tapi di bagian bawah sepertinya untuk shieldnya udah mulai dibabat habis oleh anak-anak EVOS SG ya Bude ya. Diprokotin, dan itu membuat dari network EVOS SG semakin melambung tinggi di atas RRQ Hoshi. Dari daerah tengah langsung ejector keluar, Psycho dalam bahaya, berhasil dikeluarkan, tak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Pergerakan Albert dan juga Lemon gak bisa untuk menyelamatkan seorang Psycho di area tengah. Waduh, nih zaman force-nya juga udah mulai aktif sebenarnya. R7 tertinggal di bagian belakang, dikeroyok dengan ada 2 orang. Di panah punggungnya terbakar sayang sekali. Oh, tapi tapi ternyata dikit lagi Bude selamat sudah. Ya masih punya shield yang baik di sini dari area bawahnya. Cuma R7 2 kali terpick off, ini bukan hal yang baik tentunya untuk dia. Dan sementara itu ini ejectornya keluar kemana-mana sih. Iya. Kayak Joe Hedgen sendiri bisa masuk ke dalam semak-semak, cukup enak, nungguin orang di sana, eject keluar dan bisa dapetin satu mungkin atau peluang-peluang untuk ngurangin HP dari pemain RRQ. Oh, masuk ke area depan, blessing duet dikeluarkan oleh Albert dan menjabat tengah dari Soul mengejar seorang Albert di area belakang. Lemon juga dalam bahaya. EVOS SG, HP mereka lebih tinggi dari sana. Lemon begitu sekarat mencoba untuk dikejar, tidak berhasil. Imperial Justice-nya menyelamatkan diri dan sangat cantik sekali. Albert masih bisa mendapatkan point kill, triple kill. Albert save the day. What? Albert Yes. dan juga Sylvana. Imperial Justice-nya on point. Albert sempat pergi, balik lagi. Karena ada setup yang bagus dari Psycho. Psycho ngebuka dengan Imperial Justice yang sangat cantik. Ini kita bisa ngeliat langsung dari replaynya ya. Oh, Psycho nahan. Ditarik 3 orang, kejuk.
Wow, kemana lah? Langsung terkena spiralnya, efeknya dia terputer-puter, nggak bisa kemana-mana. Albertnya balik, damage balasan udah langsung diberikan. Nggak ada yang tumbang, tapi mereka mendapatkan 3 player sekaligus. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Iya. Dan pas banget di situ juga Albert masih bisa balik, bisa memberikan damage yang cukup. EVOS HG itu miskalkulasi banget sih. Ketika sebenarnya Aeon masih bisa selamat dengan flinknya, cuma dia berharap oke, kita masih bisa nih. Durability dari Sylvana gede banget sih, dan sekarang JPL hampir saja dari belakang. Finn-nya masih bisa mendapatkan seorang JPL-nya. Finn sekarang posisinya awkward banget, susah banget untuk kabur dan masih punya shield kabur dari belakang. Aeon Flea digunakan dan Finn masih bisa selamat. Yes, selamat untuk Finn-nya dengan darah yang begitu sedikit. Tapi Psycho ada di bagian tengah, udah melihat seperti apa di bagian bawah. Albertnya memberikan Blazing Duet, tapi masih menyisakan sedikit lagi SP untuk pemain dari EVOS SG. Tuh mau lihat duel tanpa akhir, ada di top lane. Ya, Duel tanpa akhir, udah injakin aja. pohonnya Blow-nya disabit. dikeluarin, Lemonnya mundur dikit sih. Kena uret kan lu, tuh ada tanaman yang akan langsung membabat habis tubuh dari Soul tadi. Ya. Oh, di area bawahnya Mountain Circle sudah dikeluarkan, tapi R7 berada di posisi yang tidak baik, memakan damage sangat besar. Pokemon tak bisa melanjutkannya, banyak banget backup yang dilakukan, tapi Finn-nya hilang dengan Synth Provision terakhir dari Pokemon. Waduh, tapi sayang banget ya, karena tadi Finn sempat menyelamatkan pergerakan dari R7 dengan bisa nge-dash, tapi sekarang kita lihat Blazing Mega Duet. dari Cipta, ada Blazing Duet yang diciptakan, digocek. tapi ternyata udah ada Battle Mirror Reverse. Oh my god, ada satu Chrono Dash yang membuat Albert pun harus Yes, menghilang. Pokemon masih bisa ngejar ke area belakang walaupun ada Blazing Duet yang sangat cantik, tapi ternyata itu nggak cukup. Dan sekarang di sini Berjasa sudah dikeluarkan. Aeon terpanis, Psycho masih bisa untuk nge-shutdown seorang Kagura yang mainnya kejauhan di area mid lane. Waduh, ini bahaya banget. Benedetta-nya udah kayak pelaku tabrak lari, bener-bener dia datang memberikan damage terus kabur lagi. Hit and run, bener-bener itu yang dilakukan oleh Benedetta. Ya, tapi Arceus berada di posisi yang kurang baik di menit yang ke-7 ini. Walaupun mereka masih bisa farming masih bisa maju mundur juga dalam perang, menukarkan poin kill pula. Tapi EVOS SG dari segi network kita bisa lihat mereka mengungguli Arceus dengan mendapatkan 2 turret di area atas dan area bawah. Turtle kali ini masih bisa diamankan EVOS SG juga, membuat Arceus agak sedikit tertinggal di belakang EVOS SG. Di bagian bawah juga 3.000 Albertnya nih. Aduh. Iya, ini PR-nya dari Harit ya. 3.000. Cara mereka yang kayak tadi kita mungkin bahas. Left Psycho masih bisa bertahan. Di Berjasa tadi sudah dikeluarkan. Kali ini EVOS SG bermain dengan sangat objektif menuju ke area tengah. Dan Finn-nya tertinggal di area belakang sendirian. EVOS SG begitu ganasnya. Mereka nggak mau kehilangan satu momen pun untuk ngepanis Arceus. Mendapatkan bonus pula. Waduh, 3.000 sudah net worth Bude. Ini adalah jarak yang udah mulai tercipta. Soul pun semakin gesit lagi pergerakannya. Memang 3 kali dia udah terpick up, tapi sekarang kita lihat ada Blazing Duet langsung dikeluarkan aja. Dia mau ngedes ke arah mana? Dikejar. Ada Alecto juga. Kencang banget larinya, udah kayak pelari Usain Bolt ya. Kencang paling sedunia tuh ya. Hibrid sana sini. Cuma ini EVOS SG, wow, Lemon seorang diri kah? Tidak ada Psycho dari belakang, sama sudah dikeluarkan dan Lemon muncul dari arah belakang. Aeon berada di posisi yang tidak baik, tapi Lemon begitu sekarang dia masih punya durability yang sangat tinggi. EVOS SG ingin melakukan counter attack terhadap Arceus. Semuanya udah siap, Soul juga sudah hadir di sini. Dan Pokemon udah terlalu sekarat Arceus. Sangat kuat mempertahankan walaupun sudah kehilangan Lemon 1-1 pertukaran sementara. Wah, ini Potato perlahan tapi pasti 6-0-3 loh. Ini akan sangat bahaya sekali. Diam-diam dia akan jadi juragan sendirian. Dia akan menjadi saudagar di mana golnya bisa melampaui hero-hero yang lainnya loh. Ya, Iya. kuncinya sekarang bagaimana cara mereka men-shutdown Haritnya ketika Zaman Force-nya dibuka ini mereka gak boleh fight di atas Zaman Force. Ya. Ketika ada Zaman Force mereka sangat-sangat slow sekali. Mereka gak Iya, bisa sang-seng. dan mereka wajib untuk komit maju untuk buka fight. Buset Tapi dah. Psycho ditangkap dengan ejector. Lemon hadir untuk mengawal pergerakan dari Arceus juga. Langsung dibuka pula, hanya mendapatkan seorang JPL saja, tapi sudah terlanjur. Iber Justice dikeluarkan di area belakang. Aeon memakan damage yang sangat besar, cuma slownya tengok-tengok. Aeon pun harus tumbang finally, tapi R7 sepertinya harus menukarkan nyawanya karena terlalu jauh. Teman-temannya berada di sisi yang lain, memilih untuk mundur. Gak kuat
kuat untuk melakukan peperangan di area mid lane. Waduh, ini di bagian bawah juga tadi Haritnya hampir aja bisa mendapatkan ke arah Albert loh. Untung ada pergerakan yang cepet banget dari pemain RRQ lainnya. Sekarang kita lihat aja ada panah yang langsung ditembakkan ke arah Matilda. Matilda yang pergi ke bagian atas. Ada Pokemon juga yang udah mampir. Elektro dikeluarkan. Finn pun mulai hadir, langsung aja berubah menjadi goyang. Yes, yes, yes. Lordnya berhasil diambil oleh Finn. Benar-benar hal yang sangat-sangat membahagiakan mata kita di sini. Dan wow. High risk, high return, dia harus mengorbankan dirinya. Cuma itu mahal. Mahal Mahal banget. banget. Dia dapetin sesuatu hal yang sangat baik. Lord sudah akan bergerak di area bottom lane. Ini bukan karena Lord doang. Ketika RRQ berhasil mendapatkan Lord, otomatis dari segi laningnya akan kepus semua. Benar. Karena ada super minion yang akan bergerak. Yap. Jadi RRQ punya kesempatan yang sangat besar untuk mengontrol lane ini dan nge-push EVOS SG. Waduh, nah ini dia. Bokapnya Halos udah nongol lagi di Land of Dawn, ngobrol sama lapu-lapu. Om Hylos apa Om Wawa? Asem. Oke, R7 perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Ada Psycho di bagian belakang, Imperial Justice sudah di standby kan. Tapi sepertinya mereka belum mau terlalu fokus untuk bisa membabat habis apa yang ada di depannya. Mereka cuma mengontrol lane-nya sih, tapi ada Emerald Justice muncul kepada JPL. Seorang diri masih bisa bertanding, ada Flicker tapi tidak bisa karena ada Spin di situ yang sempat untuk memberikan damage di area belakang. EVOS AG mencoba untuk menukarkan temannya ke area belakang. Soul dalam posisi yang sangat tidak baik. Final Electro Blow-nya sudah dikeluarkan. Soul dikejar-kejar. Mau ngibrit kemana karena RRQ juga nggak mau ngejar Soul. Waduh, ini Udah terlalu jauh. Capek juga kejarnya. capek ngejar. Ini Bene di sliding bisa nggak sih? Susah banget. Dikasih batu di depannya gitu. Susah banget, tapi untuk di mid lane-nya harusnya mereka bisa mendapatkan satu auto ini dia Uretnya udah langsung dikeluarkan. Ada yang terkena efeknya. Lalu Finn berada di bagian paling belakang. Masuk sudah Psycho-nya ke bagian depan, tapi ternyata tidak ada tambahan damage lagi yang berhasil dihantarkan. Waduh. Soul-nya juga perlahan tapi masih maju ke bagian depan. Lalu ada JPL juga, ada Albert yang mundur kembali. RRQ sih memang gagal untuk mendapatkan tier turret kedua. Cuma kalau dari tadi kita lihat perbedaannya sangat baik sih. RRQ sih mulai mengejar ketertinggalan, mulai menukarkan turret demi turret. Dan yang mengejutkan adalah di sini benar-benar keduanya sama-sama kuat. Mereka EVOS AG pun nggak mau kasih celah sedikit pun untuk RRQ masuk ke area semak-semak jungle dari RRQ sudah diduduki oleh EVOS AG. Ya. Meskipun bawahnya Blessing Duet di area tengah juga mulai melakukan pergerakan kabur ke area tengah-tengah. EVOS AG Soul ngegojek ke kanan ke kiri dikejar-kejar masih diselamatkan dan ternyata tidak. Finn berhasil untuk mendapatkan hit terakhir. Yes, itu dia. Mau kabur kemana kamu Soul? Kamu tidak boleh pergi lagi. Tapi JPL-nya masih cukup bandel, masih cukup berani maju ke bagian depan. Kita lihat speed dari Albert. Sudah seperti, wah apa ini kenceng banget. Sudah mulai tidak bisa ditangkap. Wah, 2 tak. Iya. Dua tak ada Matilda yang selalu mengikuti Albert sepertinya untuk sekarang ya. Ada Sylvana juga yang digunakan oleh Psycho. Perlahan maju ke bagian depan melihat dan mengintip kemana arah perginya pemain-pemain dari EVOS AG yang bisa dilompatin langsung dengan Imperial Justice-nya. Ya, posisi JPL juga baik banget sih. Dia bisa melihat dari area sungai sini. Dan EVOS AG juga punya keunggulan lain dari adanya Potato. Dengan adanya Monte Shocker, ngebuka map bukan menjadi hal yang susah untuk EVOS AG. Informasinya sudah bisa didapatkan oleh EVOS AG. Sedangkan RRQ ketika ada Monte Shocker dikeluarkan, RRQ harus mengubah strategi mereka. Pergerakan mereka udah terbaca, sehingga mereka harus memutar otak lagi. Harus bergerak kemana. Dan ini benar-benar harus cepat untuk decision making dari RRQ mau kemana, apa yang harus mereka fokuskan pula. Wah, ini sedikit lagi Lord akan kembali muncul. Mungkin ada pancingan-pancingan yang bisa mengakibatkan sedikit war ataupun war-war kecil yang memakan korban 1 atau 2 sehingga tim yang memenangkan war tersebut akan bisa mendapatkan Lord tanpa ada gangguan. Dan lihat aja, Zamarfall sudah langsung dikeluarkan begitu aja, tapi ternyata tidak ada efek apapun yang diberikan. Ya, ketika Lord sudah hadir, RRQ juga mereka tahu betul dan mereka bergerak ke area top lane. Agak sedikit membuat EVOS AG dagdikdukser karena defense pun harus mereka lakukan. Tapi di sisi lain bertemu dengan Psycho, Flicker sudah digunakan. Emerald Justice untuk menyelamatkan dirinya. Lini belakang dari RRQ gagal untuk dicolong oleh EVOS AG. Psycho berhasil selamat tapi Lemon muncul dari belakang. Surprise attack dari EVOS AG. Mau kabur kemana Pokemon menjadi sasaran utama. JPL akan menjadi yang selanjutnya. Tapi R7 gagal untuk mendapatkan hit terakhir terhadap JPL.
GPL yang masih bisa selamat. Waduh, GPL-nya masih bisa selamat, Isansin-nya masih bisa kabur. Tapi serangan surprise attack seperti ini benar-benar membuat sebuah permainan dari Boss Edgy langsung terkaget-kaget, terheran-heran. Wih, apaan nih? Kenapa ada pohon di tengah jalan? Tahu nggak tadi Lemon dia jalan dari top lane, dia jalan kaki aja ke tengah. Bener. Jalan kaki santai banget, surat di tengah-tengah. Orang kayak dihipnotis ya. Tapi itu di situ sekarang soul-nya misstep dan tertangkap oleh RRQ Hoshi pun dalam keadaan yang sangat genting. EVOS SG kehilangan 2 player yang sangat penting dan membuat tentunya RRQ Hoshi punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankan Lord yang kedua. Oke, tapi ada GPL yang tetap berdekatan aja. Dia masih ingin mengganggu permainan dari RRQ untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Ada Lemon yang langsung membuat barikade, membuat perimeter, dan ini dia Lordnya sudah berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Ya, dan untung banget di situ juga Potato nggak punya Menten Shocker yang ya tahu-tahu kalau hoki kan bisa ngamanin Lord. Dan RRQ Hoshi mendapatkan Lord yang keduanya. Waduh. Gila itu mind blown banget sih, ada pohon tiba-tiba di tengah jalan. Iya, ini dari mana teman siapa nih? Di belakang, dia dari belakang. Gue ngeliat pohon beringin jalan ya ini di sini doang nih. Dari top lane, dari minimapnya dari atas, pelan, satu-satunya sampai tengah. Orang terus hipnotis. musuhnya kan ada 3 di tengah. Pas nolnya paling, ya kok ada gini ya. Dan mereka dapat langsung Pokemon. Iya, dapat Pokemon ya. Bisa kayak gitu ya Lemon ya. Orang bisa dihipnotis kayak begitu. Vickers Helm, terus ada apa tuh, Skyguard. Dan sepertinya mau bikin Thunderbell ya kayaknya ya dari Lemon. Tapi seperti untuk sekarang pindah sedikit lagi SP tersisa. Udah ada spiral yang dikeluarkan. Tapi di bagian atas Lordnya masih dijaga dengan cukup baik. GPL belum mau maju. Ejector juga belum dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korban sesaat lagi kita lihat aja. GPL-nya benar-benar membuat perimeter yang sangat-sangat baik dari EVOS SG. Ya, cukup puas untuk mendapatkan satu inhibitor dari top lane. RRQ Hoshi memilih untuk pulang karena Finn udah recall terlebih dahulu. Untung aja Finn punya Purify, kalau enggak itu bisa jadi masalah yang sangat besar untuk RRQ Hoshi. Kehilangan satu pemainnya. Dan walaupun mereka udah cukup mendapatkan satu inhibitor, tapi yang harus diperhatikan oleh RRQ Hoshi adalah mereka nggak boleh lengah sama sekali. Tetap memberikan pressure supaya EVOS SG nggak menemukan celah untuk membalikan keadaan. Kali ini kedudukan sementara memang dipegang oleh RRQ Hoshi, tapi kalau mereka nggak hati-hati, EVOS SG bisa ngedapetin celah. Wah, ini dia nih. Yang nonton kita udah ada dari Indonesia ini sekitar 325.000 penonton secara langsung. Luar biasa sekali, dan jangan lupa berikan dukungan kalian secara langsung untuk tim-tim Indonesia yang berlaga. Hashtag Indopride langsung ramein di kolom komen kita. Likes-nya juga jangan lupa ditancepin. 170.000 like udah kita capai. Ayo 200.000 like sedikit lagi. 250.000 like mana tuh bisa dicapai? Bisa kita gapai. Dan sekarang kita lihat aja pertempuran udah mulai pecah. Ada Blazing 2 yang langsung diciptakan, tapi Ejector berhasil mengirim Psycho langsung masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS SG. Kita lihat aja peperangan yang mulai terpecah. Sedikit lagi SP dari Pokemon yang berhasil langsung diambil begitu aja. Dicolok oleh Lapu-Lapu. Potatonya ingin pulang. Apakah Potatonya masih bisa memberikan perlawanan? Potato pun menghilang, Bude. Iya, dan ini menjadi angin segar untuk RRQ Hoshi. Mereka masih kuat berlima menuju ke area inhibitor di area tengah. RRQ berderung langsung ke area Basilic. EVOS SG sudah mulai pusing seperti EVOS SG dan tak bisa menahan gempuran dari RRQ Hoshi yang begitu kuat. RRQ Hoshi berhasil menundukkan EVOS SG di game yang pertama. Ya, congratulations GG RRQ Hoshi 1-0. Indonesia berhasil untuk membuat skor lebih pauce. Ada yang lewat ya. Gue bahagia banget asal kayak di hari ini di hari kemarin tuh, aduh, ada tim Indonesia apalagi tuh, Iya ya. dong. Tapi memang sih kayak edan-edanan banget untuk hari ini, banyak banget kejutan yang terjadi. Dan sepertinya ada sedikit masalah. Yes. Bukan masalah hidup ya sepertinya. Bukan. Yang punya masalah hidup mah kita-kita aja ya. Berat ya Bun. Tapi nggak apa-apa karena kita akan menunggu supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tanpa ada halangan satu apapun karena kita mau semuanya bermain dengan maksimal, optimal. Oke, ini adalah ya ini in game pause dulu, berarti waktunya kita untuk membacakan bagaimana aksi-aksi ataupun bagaimana dukungan-dukungan dari kalian ya. Kira-kira bakal siapa nih di tangan RRQ Hoshi kah kemenangan di game kedua atau tidak? Dan teman-teman semuanya juga yang lagi nonton di sini, ayo sorak-soraikan. Dan ini ada pantun nih. Mana? Bukan. Ada titip salam. Ada titip salam buat pacarku. Enggak aku sampaikan. Enggak aku sampaikan.
Ini ada dari Pradana _GP. Salam dari Purwokerto Bude, tetap dukung Indo Pride. Kamu Kalah ku dukung, menang ku sanjung. kalian masih mantap. penting ya. Masuknya itu ke ini kan, Apa? sosial media kan. Iya. Kalian udah follow Muawa belum? Karena masuknya ke tempatku itu ke email. Loh. Astaga, aku pikir pada ngirim burung merpati ke sini, Om. Iya, Enggak mereka di email request langsung, seperti ini. Beneran? Ini di email. Om Wawa bacanya dari email loh, sakti Teman-teman, loh. ke @ombawa Soalnya ada email saya _ di ya. bawah kan. Jadi Iya, jadi kelihatan. itu yang mau Oke, diserang lanjut, pesan lanjut, tuh ya, lanjut. sikat. Sikat, ada yang mau disikat nih. Kayaknya base-nya EVOS SG mau disikat RRQC. Waduh ya, nanti kita akan bacakan Amin, lagi ya. amin dulu. Nah, Tapi tuh. game yang kedua masih kita nggak tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya karena EVOS SG di area tengah. Mereka juga memberikan hero-hero yang out of the box sih, dengan hero dengan high damage yang mereka amankan di area tengah. Juga beri pressure di area top lane. 2 lawan 1, Lemon dalam bahaya. Lemon pakai 1-1. Yeay, Oh, wow. Lemon pakai Hey, one Albert pakai Roger. Albert pakai Roger, baik. Ion pun langsung diserang habis-habisan. Dan sekarang menghilang sudah Harley-nya, tapi Psycho tertinggal dia. Harus dibabat habis juga 1 untuk 1. Dan kalian lihat nggak sih itu berdua lompat bareng, flicker bareng? Kompak ya. Kompak bun. Wah, Iya dong. kompak banget loh, Bu. Ya ini balik lagi sih, gak ada yang bisa kita tebak dari RQ Hoshi siapa yang mau pakai siapa Yap. sampai dengan menit-menit terakhir. Benar. Oh udah, bukan sampai menit-menit terakhir, sampai ketika mereka injak lane of down. Iya, dan sekarang kita lihat aja pertempuran masih berlanjut dan sekarang menghilang sudah Finn-nya. Aduh, sayang sekali. Iron-nya langsung membalaskan keadaan walaupun tadi poin kill-nya diamankan oleh rekannya ya. Ya tapi aku udah bilang di sini EVOS SG mereka early damage-nya gede banget, jadi RRQ harus hati-hati dalam positioning. Berhubung marksman mereka juga ada 2 dan posisi itu menentukan prestasi. Ketika RRQ salah misstep dikit aja itu bisa berakibat fatal. Waduh, nih Lemon juga di bagian atas masih mengumpulkan pundi-pundi gold juga. Ada Chow yang perlahan tapi pasti mulai mendekat. Tapi sekarang Lycan Force langsung dikeluarkan begitu aja. Albertnya harus mundur kembali menembakkan open fire ke bagian depan. JPL-nya pun harus mundur. Ada 3 poin weakness tadi yang tersisa tapi sudah ke reset kembali. Ya, RRQ harus bisa merespon dengan sangat cepat, apalagi EVOS HD. Mereka merubah game point mereka tiba-tiba jadi 2-2-1. RRQ sih sekarang harus bisa berotasi, saling membantu laningnya biar nggak kalah laning. Karena kalau ketika kalah laning, masuk ke arah mid game itu bakal tertati-tati. Potato Man Checker dikeluarkan, posisi dari RRQ sudah terbuka. Sendirian di area atas, yang di jungle juga kelihatan informasinya sudah masuk. Dan EVOS SG bersembunyi di dalam bush. JPL dan juga Aeon bersiap-siap untuk melakukan sesuatu karena Turtle sudah hadir. Ini adalah kejutan, Finn-nya dalam bahaya. Langsung dihujani dengan kartu-kartu dari EVOS SG. Injector dikeluarkan, Turtle masih bukan milik siapapun. Yap, itu dia. Turtle-nya masih krisis, hampir aja krisis, tapi ternyata berhasil diambil oleh Roger ataupun Albert yang berhasil mendapatkannya. Tapi pertempuran di bagian tengah masih berlanjut dan pecah sudah. One-one-nya berhasil mendapatkan 1 orang, dilempar ke bagian belakang. Ini dia pertempurannya. Sedikit lagi HP tersisa di tubuh dari Pokemon, tapi Pokemonnya masih bisa selamat. Tapi Lemonnya pun harus meragangnya di bagian tengah. JPL-nya langsung dikejar habis-habisan. Lycan Force, oh dia berubah langsung menembakkan open fire, tapi JPL masih cukup cepat, masih bisa selamat. Ya, flicker terakhir berhasil menyelamatkan dirinya. Sunbo semuanya dikerahkan untuk bertahan. Tapi di sisi lain, RRQ sih memang nggak mendapatkan poin yang sangat banyak. Tapi injektor dikeluarkan. Potato surprise attack, tapi sayang Psycho pun harus tumbang. 1 untuk 1, tapi itu perlawanan sangat cuan. Tapi Albertnya jangan sampai dia tumbang di sini. Kalau ditumbang, ini bakal jadi pertukaran yang sangat besar untuk RRQ Hoshi. Harus kehilangan core mereka pula. Padahal awalnya itu udah cuan banget ketika Psycho yang ditukarkan oleh Potato. Benar, ini jadinya 2 untuk 1 ya jadinya. Waduh, cukup. Disayangkan sementara untuk Lemon udah level 5, dia masih diserang oleh Pokemon yang menggunakan Harit. Ada poin weakness yang udah terbuka. JPL-nya maju sampai ke depan, tapi untuk R7 di bagian bawah masih santuy untuk berhadapan dengan Soul. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi kita mengucapkan terima kasih karena 200.000 leg udah ditembusin. Ada Phantom Slap yang dikeluarkan juga Alekto kali ini. Tapi sekarang kita lihat Deadly Magic-nya sudah nancep di tubuh dari R7. R7 terpaksa turun untuk bisa mendapatkan pasifnya, tapi udah hilang. Tidak bisa, ini burst damage-nya gila dari EVOS SG. Harus diperhatikan betul-betul. RRQ Hoshi mulai kehilangan focus mereka di area bottom lane. Dikepet dulu sama EVOS SG. Dikepet. Ngambil insentif ya. Iya, ngambil insentif. Tambahan. Iya, kejar insentif dulu lah ya buat tambah-tambahan lumayan. Ada Psycho di situ bersembunyi. Luar biasa sekali buat seluruh pendukung yang ada di Indonesia nih. Waduh, kalau bisa kita tembusin, jangan berhenti untuk memberikan like kalian. Jangan lupa memberi dukungan juga. Jangan lupa memberikan salam juga. Luar biasa sekali. Seluruh
komunitas yang ada di Indonesia berhadap-hadapan sekarang nih Budi. Antara Saiko dan juga JPL, tapi tidak saling apa ya, peka gitu ya. Nggak peka ya Bun. Tatap-tatapan Nggak aja. apa-apa. Nggak apa-apa, sabar aja, pelan-pelan dari keduanya juga nggak mau gegabah. Mereka menunggu timing yang tepat, tapi di sisi lain ini EVOS SG lebih pandai untuk membaca jika mendapatkan tackle. Di sisi lain ada ejector yang dikeluarkan dan Will Dragon-nya ke area pin. JBL mendapatkan killing streak. Di sisi lain dia masih bisa kabur. Selamat, Pokemon berada di frontliner. RRQ Hoshi ingin membalas kematian dari Pin. Menukarkannya dengan Pokemon. Dan satu trade yang dihasilkan di area top lane. Wow, terjadi lagi peperangan. Soul di bagian bawah masih santuy. R7 pun harus balik terlebih dahulu. Dan sekarang wave-nya akan dimakan kembali oleh Soul. Ini akan menjadi sebuah keuntungan di mana dia bisa mengkikis-kikis ataupun mencicil-cicil ke arah outer turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi di bottom lane. Ya ini cukup bahaya sebenarnya untuk RRQ Hoshi ya. Karena dari tadi Harley-nya juga cukup bebas untuk melakukan roaming ke bawah, ke atas, terlepas dari Magic-nya. Jadi mereka harus waspada gak cuma dari Benedetta sendiri, tapi dengan kehadiran dari seorang Harley. Di Agak bagian pusing sih mau nangkap yang mana, tapi sekarang Soul di area bottom lane sudah berhadapan dengan Psycho. Lemon dimaafin bisa kabur, Foreign Eye ngengsot ke kanan ke kiri. Bukan hero yang mudah untuk diamankan dengan cepat. Iya, sebenarnya wow, ditabrak langsung dengan adanya satu Unstoppable Force. Walaupun tadi dia udah merubah arah ataupun teleport ke arah yang berbeda, cuman masih sempat dikejar. Pikir sih kalau mau tapi ternyata enggak. RRQ Hoshi lebih memilih Cuek, untuk bermain cuek. objektif gaming, mendapatkan satu turret di area tengah. Satu turret yang sangat berarti tentunya untuk RRQ Hoshi memasuki jungle milik EVOS SG. Gerbangnya sudah terbuka. Yap. Gerbangnya sudah terbuka, gemboknya udah langsung dibobol habis, tapi sekarang kita lihat aja Soul dipaksa mundur lagi, ada one-one di bagian belakang yang bisa langsung memotong. Cuman untuk sekarang mereka langsung aja menghajar dari bagian depan, memaksa Soul untuk mundur. Di bagian belakang ada Ayen yang mungkin bisa lompat ke bagian depan dan memberikan daily magicnya. Bener aja belum lama kita sebutkan, tapi ternyata efek tersebut belum bisa untuk menghabiskan ke arah Vin dan juga Lemon. Dan sekarang kita lihat aja di babat habis, sedikit lagi HP tersisa dari Soul, langsung aja dikeroyok rame-rame. 4 hero dari RRQ Hoshi langsung berkumpul begitu aja, tapi JPL pun harus mundur karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Ya, dua player dari EVOS SG yang mencoba untuk bertahan di area bottom lane, dipanis oleh RRQ Hoshi, ditangkap dan nggak dibiarin untuk pulang. Gak cuma mereka nggak bisa untuk mendefense turret di area bottom lane, tapi mereka harus kehilangan diri mereka. Keuntungan bagi RRQ Hoshi di menit yang ke-7 ini sangat besar, tapi walaupun networknya belum bisa mengungguli dari EVOS SG, dan Mountain Shocker dikeluarkan, Finn dalam bahaya, Ejector dikeluarkan, Pokemon seperti menyelamatkan Finn. Oh, Psycho berhasil menyelamatkan Finn, tapi tidak ada yang bisa mengejar Finn ke arah belakangnya. Wah, nah sekarang JPL memaksakan keadaan. Kita lihat aja udah ada yang berhasil ditendang, dan itu adalah Albert. Albert langsung masuk ke kerumunan. Sedikit lagi SP tersisa, apakah Albert bisa selamat? Tapi Albertnya nggak bisa selamat. Joheadnya pun menjadi korban. Menyisakan 3 hero aja dari RRQ Hoshi. Lemon masih mempertahankan area yang ada di bagian tengah. Yes, setelah bermain objektif EVOS SG, kalau dari hal pick off, EVOS SG lebih diunggulkan dari hal itu. Yap. Dan RRQ Hoshi harus bisa pandai-pandai untuk menempatkan dirinya, berposisinya, jangan sampai ketangkep seperti halnya tadi. Karena itu benar-benar damage dari EVOS SG di menit kayak gini itu lagi di peak-peaknya, lagi di puncak-puncaknya. Lagi puncak, lagi adem-ademnya berarti dia puncaknya. Ya tapi pressure masih masuk sih dari Ivan, mereka gak mendorin sama sekali. Mereka tetap pada objektif. Balas juga sekarang objektifnya. Mereka mulai untuk berfokus mengamankan lead landingnya dan JPL. Waduh, Alekonya bisa mendapatkan kayak begitu deh. Walalalala, untungnya nggak ada yang di dalam jalur dari jalan tol yang diciptakan oleh Soul ya. Yes. Selamat sudah beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Tapi RRQ Hoshi sedikit kewalahan sih. Di sini mereka juga dipukul mundur sampai ke dalam base mereka dan defense di area tier ketiga. Gak bisa untuk maju-maju lagi, gak bisa gegabah juga. Perhitungan yang sangat tepat menurutku juga dari RRQ Hoshi. Jika mereka gak bisa memenangkan ataupun mendefense turret, lebih baik untuk yaudah dibiarin aja. Benar. Rugi 1 asal nggak rugi banyak. Iya, nggak apa-apa rugi 1 ya. Mereka mungkin bisa menambahkan lagi ataupun mengambil keuntungan dari sisi yang berbeda. Ya, atasnya ada Lemon lagi ngelawan Soul di area atas. Iya, Lemon Soul jadinya ya. Jiwa Soul Lemon. Dan sampai dipanggil jiwa Lemon ada kan? Emoticon keluar Lemon.
Tapi ini di sini R7 sudah mengeluarkan Black Dragon Foam-nya menuju ke area tengah. Mountain Choker juga sudah di pop up. Keduanya sama-sama saling tahu posisinya masing-masing. Ini momen yang sangat-sangat penting untuk keduanya. Lord pertama di game yang kedua. Wah, ini JPL sendirian aja di bagian depan, jadi seperti membuat perimeter yang nggak boleh dilewati oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Emang bener-bener dia stay diem di situ doang, orang males lewat gitu. Ya, cara ngezoningnya EVOS ini juga pinter banget sih. Mereka nggak bikin RRQ Hoshi sibuk dengan laning-nya. Dan usaha yang sangat cepat juga untuk mengamankan Lord. Yang pertama mereka nggak menunggu begitu lama, bahkan nggak dapetin pick off. Nah, wah, itu dia Budaya langsung dilemparkan dengan adanya satu ejector yang masih bisa membuat dirinya selamat lagi ke bagian belakang. Surprise dari RRQ Hoshi, defense-nya ke arah mana? Oh, surprise attack, Pokemon dalam bahaya. Pokemon hilang, tapi dari belakang juga berhasil mendapatkan soul. 2 poin kill dikantongi, tapi nggak cuma 2 karena Eon kali ini dikejar dengan Albert dan berhadapan dengan JBL. Masih sempat memberikan damage, tapi JBL kali ini yang udah mulai diudek-udek. Mau dibalaskan, mau kabur kemana, udah nggak punya flicker. JBL coba untuk ngegojek, tapi rotation diversion nggak bisa mengejar JBL yang masih bisa selamat dan recall kembali ke base-nya. Ah, elah, 3 orang berhasil diambil dari EVOS SG. Sebuah kejutan kembali lagi hadir dari RRQ Hoshi, di mana mereka tadi sepertinya tertekan, tapi mendadak ada teleport yang dilakukan langsung membabat habis. Tapi sekarang ada Divine Glaive. Waduh, ini Daily Magic-nya, poker trick-nya akan sangat-sangat berbahaya sekali. Waduh. Itu Calamity Reaper, Holy Crystal, Divine Glaive. Ampun-ampunan sakitnya udah. Ya harus cepat-cepat bikin ini sih. Ini Athena Shield juga harus punya, itu kita lihat aja. One ada Rose Gold Meteor mungkin adalah salah satu pilihan yang cukup baik karena ada Magic Resistant juga dari item tersebut yang bisa menimbulkan absorb untuk One itu sendiri. Masalahnya nggak cuma dari Harley-nya doang, ada Harit. Pusing pala adek. Pusing pala, udah ya. Tapi ternyata ada ikan pauce. Di mana ada ikan pauce? Berarti kita akan membacakan ya pesan-pesan dari undang-undang kalian. dasar. Wah, undang-undang. Ya, teman-teman yang mau memberikan dukungan bisa langsung menuju ke Instagram dari @omwawa_, lalu ada Klaraksu, ada Pak Pulung, ada Hate-Mochan. Kita bakal bacain bagaimana pesan-pesan dari kalian ya. Jangan lupa di-follow biar temenan, biar silaturahmi nih kita. Terima kasih juga yang sudah silaturahmi sampai ke email saya ya. Lumayan ramai sekarang. Coba mana Om yang email? Ada nggak? Email ya ada nih sih. Bacain coba. Coba nih ya. Hari biasa ujungnya Sabtu Minggu hari libur. Kita dukung di M2 Alter Ego. Di Clara beli roti, jangan lupa beli saus. Yuk langsung lanjut karena matchnya sudah mulai. Yo, Dari Kainul, cakep. Sekarang RRQ Hoshi juga masih bertahan di posisi defense mode sih. Ini kondisi dari RRQ Hoshi agak sedikit tertekan di EVOS SG. Mereka berhasil untuk memberikan pressure yang begitu besarnya di area jungle. Sudah bersembunyi JPL menunggu mangsanya untuk lewat siapapun yang dekat-dekat JPL. Hati-hati ya, digejuk. Digejuk keretan. Oh beda nyanyi ya. Oke, back to the game lagi. Ada. Udah back dari tadi Pak Pulang. Oh iya. Kemana aja lo? Iya pulang habis nyanyi. Oke. Ya dari RRQ Hoshi kalau kita lihat dari Arab ini mapnya mereka sedang mempersiapkan satu buah setup untuk mendapatkan pemain-pemain dari EVOS SG. Apakah akan ada birthday party yang di planning oleh RRQ Hoshi sekarang? 5 orang ada di top lane. Wah. 3 dan juga 2 untuk split out. Apa-apaan nih mereka ya, kayak udah itu yang 2 udah langsung bersembunyi, mereka langsung clear minion aja. Tapi seperti ketahuan posisinya, oke. Mau pindah kemana? Enggak, ternyata sekarang Warlinya langsung menghilang dengan begitu cepat. Ada pergerakan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh RRQ Hoshi, tapi di bagian tengah inner turretnya bisa disikat habis, di bagian bawah juga Benedetta-nya ya. Diam-diam split push kamu di situ. Bebas, semuanya bebas banget dari tengahnya karena dijaga karena tadi RRQ memang nungguin EVOS SG agar maju. Mereka udah nge-bait, mereka gak maju sama sekali, sadar kalau RRQ hilang semuanya. Iya. Tapi walaupun EVOS SG mereka kehilangan satu Harley-nya, RRQ Hoshi mereka juga kehilangan turret. Jadi ada trade yang terjadi. Benar, ada trade yang terjadi. Albert juga sekarang bersama-sama. Nah nih mereka sekarang area persembunyiannya di sini nih. Ayo sokat. Ayo, yang masuk. Yuk. Nih, yuk yang masuk sayang anak yuk. Diversion. Yang masuk. Ih bagus banget sih ini strateginya, kita lihat sesaat lagi. JPL. Ya. Nonton kecewa. Mereka keluar lagi. Soulnya lemon. Jiwanya lemon ada di JPL tadi ya. Kenapa mereka keluar lagi?
Soalnya kayaknya dari posisi mereka udah juga sih. Soalnya ya gimana lagi permainan dari Dui, tapi bakal begitu kan. Betul. Jadi jangan sampai mereka gerak yang bisa mengakibatkan kefatalan. Waduh, ini dia. Soul juga bagaimana dia masih melakukan sebuah rotasi-rotasi yang sangat-sangat mengganggu bagaimana RRQ ingin menekan gitu loh. Karena ada Soul yang harus diawasin juga. Waduh, lore-nya dikit lagi, ini dia siapa yang akan mendapatkan lore yang kedua ini. Sedikit lagi, ada satu bar SP lagi tapi pertempuran masih terjadi di area lore, langsung dilompatin ke bagian depan dengan ada R7. Sedikit lagi Ion akan langsung menghilang, Harley-nya udah menghilang, tapi ternyata Johanna pun harus menyusul. Dan sekarang Insansin-nya, Potato-nya menghilang, ada Winter Trajan, itu tidak akan bisa menyelamatkan Muna. Pokemonnya menghilang, yes, 3 orang menghilang dari EVOS SC dan Lord pun terbuka dengan bebas. Tapi tengok, JBL dia berlari ke arah yang bisa memungkinkan dia mendapatkan sebuah keuntungan, nge-push minionnya bareng di area bottom lane. Cuma di sini RRQ sudah bersiap siaga. Finn berhadapan dengan Soul, keduanya sama-sama saling sabar karena RRQ lebih berfokus kepada Lord yang berada bebas sekali. JBL nggak bisa berbuat banyak, hanya bisa masa melihat dari jauh. Waduh, ini dia apa lagi akan dilakukan, tapi ternyata terkena pula efek dari Benedetta dan juga Choi yang ada. Ya? Aduh. Apa nggak bikin ya? Kayaknya belum ada sih. Kalau ada pasti udah dipakai tadi. Iya. Coba kita lihat dulu. Belum jadi Winter Tranchan ya. Finn-nya belum membuat Winter Tranchan. Baiklah kalau begitu, tapi untuk sekarang kita lihat lagi. Mereka udah memiliki Lord. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat nikmat sekali ya. Iya. Nikmat sih, apalagi di sini ada Lord yang berjalan di area top lane, membuat teman-teman dari RRQ sih bisa nge-push laning-nya dengan baik. Apalagi di area top lane, tiba-tiba Surprise R7 tertangkap. Surprise attack EVOS SC bersembunyi di dalam bat, membuat RRQ tidak bisa menduga berada di mana posisi dari EVOS dan melangkah kembali. Pokemon terlalu jauh teman-temannya, sangat-sangat tidak siap kali ini. RRQ masih kuat nge-push top lane-nya. Waduh, ini dia hal yang udah kita tunggu-tunggu. Alekto langsung dikeluarkan begitu aja, tapi sekarang Soul-nya tertinggal di bagian belakang. Untungnya dia masih bisa kabur kembali, tapi JPL kembali lagi ke dalam. Namun untuk Lord masih gagal bisa menabrak ke arah inhibitor turret. Sedikit lagi HP tersisa di bagian tengah. Mereka udah mulai, kita lihat aja Phantom Thread-nya langsung lompat ke bagian depan, tapi one-one-nya terkena efek. Untungnya ada satu Aegis yang bisa digunakan tepat waktu oleh Lemon. Baik sekali. Wow. Satu momen tadi yang sebenarnya bisa mungkin dapat RRQ, tapi kejutan yang terjadi tadi. Iya. Keculik. Itu udah nggak bisa lagi. Lagi ya. Iya, jadi 3 lawan 5 yang ada di bagian top tar, karena otomatis tadi kan Finn-nya masih ada di base ya. Dia masih belum respawn juga, dia masih jalan lagi. Jadi terlalu banyak waktu yang terbuang juga. So kita akan masuk ke last game dapat teman-teman, dan itu injektor yang manis banget tadi. Iya, tapi Psycho-nya harus mundur kembali ya, dikejar oleh JPL. Untungnya tidak bisa. Wow, ada boom di situ ya. Sementara R7 sepertinya udah bisa ya, mereka udah mendapatkan tempo permainannya kembali. Mereka pun bisa mengambil posisi untuk sendiri-sendiri ya, Om Wawa ya. Jadi ya cukup aman lah untuk sementara. Kalau tadi kita ngelihat kalau EVOS SC selalu berada di atas RRQ dari segi network, sekarang RRQ mereka udah memulai memegang kendali permainan. Networknya udah di atas EVOS, walaupun di menit segini sebenarnya networknya ya nggak beda jauh ya dari segi item juga. Tapi kalau kita ngelihat RRQ juga udah mulai bergerak lebih agresif lagi. Dan Winter Tranchan udah jadi untuk Finn. Oke, ada Winter jauh lebih aman, apalagi akan dia gunakan ya. Dan juga damage-nya udah gede banget sih. Gila, itu full item bun. Itu Aeon sakit banget, Holy Crystal. Aeon. Calamity, Defense Blast, bisa. Itu bahaya, item bahaya yang digunakan loh. Jenis One belum ada aja tuh jenis One-nya. Ya kalau dipakai yang terakhir ya udahlah ya. Atau wow, di bagian tengah kita lihat aja ada teleport yang langsung dikeluarkan. Terkeroyok sudah, tidak bisa kemana-mana lagi. Harley-nya pun menjadi korban. One-one-nya lompat ke bagian depan. Sedikit lagi point weakness, tapi langsung ditabrak juga. Ada zaman force yang langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi crossbow tank yang udah langsung keluar. Nembakin langsung ke bagian bawah. Harriet-nya menghilang. Ada immortal yang diambil. Sedikit lagi SP tersisa, tapi Yuzong yang gak kuat untuk menahan. Dia digaruk, tapi untuk Albert-nya gak kuat lagi. Psycho-nya harus mundur. Lemon-nya juga. Hanya saja sekarang kita lihat terjebak di bagian dalam setelah Winter Tranchan-nya juga digunakan. Potato dan rekannya masih cukup kuat untuk menahan pergerakan dari RRQ. Bahaya banget. Masih mau membalaskan. Soul nggak mau berhenti di situ. Pemanis Lemon yang berada di area top lane ditangkap. Kali ini Psycho yang menjadi
sasaran bagi Alah, Soul, dikejar terus-terusan. Psycho berhasilkah dia kabur karena sekarang Soul juga gak mau ngasih lepas. Di saat 4 member dari RRQ ditumbang, dikocek ke kanan ke kiri, dipermainkan oleh Psycho. Neymar aja digocek sama Seiko, apalagi Soul gitu ya. Tapi di sisi lain sekarang EVOS Edge mereka berfokus terhadap objektif game. Gak ada member dari RRQC membuka peluang mereka untuk memenangkan game ini langsung menggunakan base-nya. R7 apakah dia siap untuk melawan defense, dan rupanya tiba-tiba saja dengan satu momentum mereka membalikan keadaan. Menyapu dan menundukkan sang raja di game yang kedua. Wow. Karena yang harus dijaga juga sekarang adalah kemenangan dari RRQC. Kalau mereka mau secure ke upper bracket dari M2 ini. Dan RRQC sudah mendapatkan posisinya masing-masing. Berfokus ke area jungle terlebih dahulu. Sedangkan EVOS pun demikian. Udah mulai terbagi juga JPL dengan Sylvanas. Dia udah nge-secure juga dari area flash-nya, dijaga, dibuka semuanya supaya nggak ada kejutan dari RRQC. Wah, Ion langsung terbang ke bagian bawah untuk bisa membabat habis ke arah Haritnya loh. Karena Haritnya bisa dibilang agak cukup sedikit offside, dan untungnya dia punya Purify R7 bisa balik lagi ke bagian belakang. Ya, masih bisa selamat, tapi ini jadi pertanda. Maksudnya kalau mau ke arah bottom lane, beberapa detik kemudian R7 nggak punya Purify. Yap. Harusnya pun gak punya Purify. Lemon sekarang menggunakan lapu-lapu dibantu oleh Psycho. Ada Albert yang udah akan langsung mengamankan ke arah gold buff. Ini Psycho yang pakai Carmilla loh. Iya. Kau Carmilla. Carmilla. Lama lagi orang tua memang. Aduh, Pak Pulung. Aku udah tahu itu lagu apa ya, tahun berapa ya? Wah, udah tahu. Jangan so muda tuh. Gak ngerti. Tapi sekarang kalau kita ngeliat di bawah ada Alice dan juga Harit. Yes, ada Harit sana untuk menjaga pergerakan dari Alice. Tapi untuk duel 1v1 berapa dengan Alice, pasti Alice bisa gocek-gocek ya buat Haritnya sendiri. Dia bisa langsung teleport kan, karena berbeda gitu. Masih level 1 juga tadi, masih cukup tersiap-siap lagi sekarang pilarnya. Langsung aja nusuk ke arah Psycho, untungnya Psycho bisa kabur. Ya, walaupun harus menggunakan langsung flickernya untuk melamatkan dirinya, ini berbahaya. EVOS Edge bermain sangat agresif dari awal, sekarang udah bergerak lagi ke area bawah. Mereka benar-benar menghitung dari R7 yang belum memiliki Purify-nya. Di press habis-habisan EVOS Edge. Ini gila sih, bawahnya udah bisa dibilang R7 kewalahan, dia baru level 2. Betul. Sedikit tertinggal dari Pokemon. Juga Pokemon tadi nggak ada yang gangguin dia sama sekali, jadi masih cukup bebas bergerak untuk seorang Pokemon dari bottom lane-nya. Top lane-nya sementara waktunya masih cukup berimbang antara Lemon yang berhadapan dengan Yujong, sementara tahu-tahunya ini akan jadi salah satu poin untuk RRQC. Oke, sementara itu untuk Psycho ada cukup terpukul dia di sana. Untungnya ada Albert lagi di bagian belakang yang nge-backup, tapi Soul-nya langsung aja memukul mundur dengan adanya Black Dragon Bomb yang langsung menabrakkan ke bagian depan. EVOS Edge dan juga RRQC belum ada yang membuahkan first blood sama sekali. Karena keduanya sama-sama sangat hati-hati, gak ada yang mau mengambil resiko di dalam game ketiga ini ke babak penentuan pula untuk mereka. Yap, ini udah hampir 3 menit belum ada first blood yang tercipta ya. Weh, terkena tadi efeknya. R7 sedikit lagi level 4 akan bisa mengeluarkan zaman force-nya. Ya, sudah berhasil didapatkan, tapi dengan potensial yang dikeluarkan oleh tim RRQC, Albert membuka vision untuk teman-temannya. Sudah terlihat semua posisi dari posisi maju ke depan. Dalam posisi buka Pokemon dalam bahaya belakang dikeluarkan. Satu Sinful Vision dan bisa untuk mendapatkan, dan akhirnya Pokemon setelah bertahan cukup lama dia pun ditumbangkan. Cuma ini backupnya sangat cepat, mencoba untuk melakukan backup untuk temannya di area bawah. R7 berhasil ditumbangkan. EVOS SG menukarkan 2 untuk 1. Wow, Alice dibayarkan oleh Finn dan juga R7. Menjadi sebuah kerugian yang mungkin muncul di awal-awal, 1 dibayarkan dengan 2 kan. Waduh, berbahaya sih kalau ada pertempuran yang terjadi lagi antara Lemon dan juga Soul. Ini dia Naga versus udah abang-abangan Jim, harus mundur dulu ya. Aduh, tapi dia bawa ternyata di sini potetonya. Kayak dia bisa untuk bertahan, kasih pressure, rotasinya sangat cepat banget. Ini ngebikin R7 begitu tertati di daerah bottom lane, 2 kali terpick off. Begitu pula sekarang di area top lane, EVOS. Mereka betul-betul gak kasih napas, gak mau landing phase-nya sampai kalah dari RRQC. Dari belakang Lemonnya langsung terjejut ke area Ion. Mencoba untuk terbang ke map sebelah, tapi Lemon gak akan membiarkannya. Flames jump bikin Lemon kewalahan. Sekarang Lemon yang malah tumbang. Perhitungan
yang agak sedikit salah dari Lemon. Flickernya nggak bisa sampai kepada Aeon. Dia masih selamat dengan menggunakan flicker juga. Belum lagi Wings by Wings. Susah untuk nanggap Parsia. Oh iya, ini takutnya dari potensi mereka bisa snowball. Karena keunggulan-keunggulan mereka masih sedikit, tapi mereka bisa dapetin. Apalagi potensi bisa naik turun ke atas ke bawah. Psycho juga yang lari. Cantik dikeluarkan Psycho, nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Tidak bisa digunakan, tapi Restrek memberikan damage yang sangat besar untuk orang QC. Memilih untuk mundur. Zoning out yang sangat kuat dari EVOS SG untuk mengamankan Turtle. Ini Turtle yang tentunya berarti untuk menambahkan pundi-pundi gold mereka. Wah, Lemon sangat berani maju ke bagian depan. Siapakah yang akan menjadi korban dari pertempuran kali ini? Sedikit lagi yang tersisa. Yap, udah menghilang JPL di ujung sana. Apakah Soul akan langsung mau? Oke, ada 2 orang yang langsung menghilang begitu aja. Ini akan menjadi sebuah kemenangan untuk RRQ apabila diterusin, tapi ternyata... Tapi itu udah cuan yang sangat banyak. RRQ Hosting ngedapetin 2 poin kill ditambah dengan 1 Turtle. Yap. Cuan ya. Tapi sekarang udah ada Bloodlust yang berhasil diamankan oleh Lemon. Dari RRQ gak mau lengah sedikit pun, mereka ingin mendapatkan objektif juga. Selain mendapatkan keuntungan dari pick off, mereka nggak boleh lupa objektif. EVOS SG nggak bisa dibiarin bebas. Yap, dan sekarang Lemon udah berada lagi di bagian bawah. Sepertinya akan ada pertukaran lane ya, Bude ya. Lalu mungkin Haritnya akan mengisi di bagian atas, ataupun nanti mereka akan melakukan rotasi bersama-sama ke bagian atas. Pertempuran mungkin akan terjadi bagian bawah, dan sekarang Lemon yang langsung lompat ke bagian depan. Sedikit lagi Potato berhasil didapatkan. Walaupun Imperial Gun sudah dikeluarkan dan Lemon mungkin terjebak di dalamnya, tapi pertempuran masih terjadi. Masih cukup sustain di bagian depan sana. Oh my god, Parsianya nggak bisa melakukan apa-apa. Burungnya digeprek, burungnya langsung benyek. Tapi Soul kali ini ada naga bersembunyi di dalam rerumputan. Ya hanya bisa bersembunyi naganya, karena kalau ketemu langsung akan dihajar. RRQ Hosting menunjukkan taringnya dengan sangat mengerikan, karena mereka nggak cukup di area top lane sudah mengamankan turret. Di bawahnya juga dibabat habis. Rotasi dari RRQ Hosting begitu cepat membuat EVOS AG terlambat untuk melakukan respon. Wah, ini permainan dari RRQ udah mulai kembali dan berhasil untuk menyetir temponya. Alalala, malah menjadi korban. Tapi sekarang kita lihat lagi, untungnya ada Purify, dia bisa kabur dengan ada dilakukan dan juga Chrono Dash kabur ke bagian belakang, tapi masih dikejar habis-habisan aja. Ada teleport yang dikeluarkan oleh Pokemon, dicegat begitu aja, mulai terjebak. Ini dia, ada spiral, dibor langsung punggungnya bolong. Ya, semuanya dikeluarkan untuk komit, ngepanis R7 dan mana cuma demikian QC. Tapi lihat mereka udah ngegrogotin bawahnya loh. 2 turret langsung habis dengan cepat, dan sekarang EVOS SG mengamankan posisi ke area Turtle. Dari timing yang tepat, tapi Psycho datang buat ngecolong ke atas, tapi nggak bisa diselamatkan. EVOS SG berhasil mendapatkan 1 Turtle, tapi Psycho Deadly Magic-nya nggak akan bisa diselamatkan lagi. Finn pun demikian, Pokemon berhasil menumbangkan Finn, tapi Lemon seorang diri sebatang kara karena teman-temannya begitu jauh, dan sayang sekali Lemon pun harus tumbang 3 untuk 1. Wow, tapi tidaknya 1 itu adalah Potato, 1 core utama dari EVOS SG berhasil digeber habis oleh Lemon. Gak baik sih, ketika 3 member hilang EVOS SG, mereka begitu unggul untuk mengamankan turret. RRQ sih kehilangan kesempatan untuk mendefense turret mereka. Gak ada member sama sekali yang bisa kuat untuk nge-clearing juga. EVOS SG sudah mendapatkan 1 turret di area tengah, sekarang bergerak lagi ke area bawah. Jadi 2 turret hilang ketika 3 member nggak ada. Benar, ini pintu masuk di bagian tengah udah kebuka, di bottom lane juga 1 outer turretnya, pagarnya udah langsung dihancurkan. Dan sekarang dari networknya langsung berbalik ke arah EVOS SG, di mana tadi RRQ yang memimpin. Ini seru banget sih kalau kita ngeliat grafiknya. Naik turun ke puncak gunung. Iya ini kan naik ke puncak gunung ya, tapi naik turun ya. Iya ini naik turun. Naik turun di M2, tapi sekarang magicnya bisa diselamatin lagi, situ berat banget. Gede banget, dan sekarang Peter Airstrike yang dikeluarkan. Lemon dalam bahaya, masih bisa bertahan karena di belakangnya langsung didapat Aeonnya yang sekarang kabur. Lemon begitu ganas mengejar-ngejar ke area belakang, tapi JPL berada di sana mencoba melakukan backup pula, membantu melindungi temannya. Wah, ini Soul juga di bagian belakang, langsung aja Psycho membuat pemain tersebut langsung terhenti. Wah, ini akan sangat berbahaya sekali kalau begini terus-terusan loh. 12-7 udah dari sisi poin killnya. Ya bahaya sih, di situ Lemon sendiri ke area belakang, tapi mungkin udah nanggung gitu ya, kayak dia ketangkep daripada kabur-kaburan.
mending gambling. Bener, gambling aja sekalian. Gambling gitu. aja. Siapa tahu bisa nge-trade kill kayak tadi. Karena tadi juga dia udah berhasil untuk mendapatkan potato ya, Budaya dengan hal yang mungkin cukup sama. Sekarang Psycho udah berhasil mendapatkan informasi ada Pokemon yang lewat tepat berada di depannya. Ada R7 yang berhadapan dengan Sylvana, tapi sekarang ketahuan posisi dari Psycho. Psycho pun harus pergi dari area ini. Serem banget tadi sekarang di arah atas. Lemon benar-benar Psycho damage yang sangat besar. Aeon udah hadir untuk membantu, tapi Lemon tak gentar sama sekali. Damage yang begitu besar, damage yang sangat tinggi. Buat Lemon bisa 1 lawan 3. Damage macam apa itu, tapi pertempuran di bagian tengah pun udah mulai terjadi. Zaman Ball-nya udah langsung dikeluarkan, Pokemon sedikit lagi SP-nya. Udah ada Feather Eyesight, tapi untuk Pokemon dia nggak bisa lagi bertahan. Soul udah mendarat, Aeon sedikit lagi SP-nya. Ayo babat habis, sedikit lagi dan menghilang sudah Pokemonnya. Ada JPL yang menyisakan diri sendirian aja di bagian tengah, tapi tidak ada wave minion. Ini untuk purple buff-nya udah cukup terbuka, bisa mereka ambil, tapi Lord juga udah ada di sana. Ya, lebih menarik perhatian pastinya Lord yang sangat besar akan membantu mereka untuk ngelakuin push di ketiga lane yang ada. RRQ Fusi tiba-tiba aja sekarang mendapatkan game ini. Benar-benar bolak-balik. Tadi memang di belakang EVOS SG, tapi dengan satu lengahnya EVOS dan permainan dari Lemon yang dulu memukau di area atas, mereka jadi tiba-tiba ya memegang kendali permainan. Bener. Lemon 1 lawan 3 dia bisa balikin loh. dari tadi dan gak cuma yang di bottom lane. Iya. Di mana-mana itu selalu kayak gitu. Dan akhirnya ada satu momen di mana dia bisa kembalikin semuanya dan lawan-lawannya membubar semuanya. 1 lawan 3 tadi. Jadi pincang banget EVOS SG ketika udah kehilangan banyak dan pergerakannya jadi sia-sia ke area atas. Mau coba ngelakuin sesuatu malah mereka yang untung. Wah, ini Albertnya juga udah akan langsung memberikan spot damage ke bagian depan. Dia belum ke pick off dari tadi. Satu innetarnya pasti akan langsung bisa dihancurkan. Dipukul mundur masuk ke dalam pagar dan halaman rumahnya sendiri. Tidak boleh keluar lagi. Nah, dari damage itu sudah dikeluarkan. Ini Lord akan hadir di area bottom lane. Clearing minion dari EVOS SG kemampuannya sangat tinggi. Cuma kalau 3 lane di posisi ini, pusing juga. Lemon berada di area atas, di area tengah pun juga ada. EVOS SG sekuat tenaga, gila sih. Ada Feather Strike, ada dari si JPL-nya juga, ada Pokemon Blood of Flowing Blood. Ini belum lagi ada Imperial Justice yang orang mikir loh, karena nggak semuanya punya Purify gitu, hanya R7 doang yang punya. Kalau terkena Imperial Justice nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau Lemon yang terjebak di dalam tersebut, kayaknya dibiarin aja deh ya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Lemon. Iya. Berat di 1 lawan 3 bisa dia yang menang, gimana sih ceritanya? Sakti. Yes, ini RRQ dalam kondisi yang harusnya kan terkait dari Lemon Tank. 2 lawan 1 lagi, menuju ke area Potato. Dan ini sendirian, Lemon masih berhasil untuk mendapatkan, tapi Albert dengan bantuan Albert, teman-teman RRQ sudah mulai hadir ke area belakang. Zaman terus dikeluarkan. Iya, Zaman Force-nya pun langsung aja berhasil untuk memberikan damage tambahan. Ini dia, Sylvana-nya down, sedikit lagi, langsung saja. Yuzong-nya pun tidak bisa menahan lagi banyak damage yang diberikan. Dan juga Pokemon triple kill for R7. Ini dia, kemenangan sudah di depan mata. Sama-sama kita akan menyaksikan bagaimana Upper Breaker akan menanti kehadiran dari RRQ Hoshi. Menghilang sudah. Ini dia kemenangan untuk RRQ Hoshi. Di mana kamu, Minion? Ayo, sabar, Pak ayo. Polo. Kita udah gak sabar. Ada ini Minion dia, satu gerobak. aja, ayo, Ini dia. Gerobak kebab itu akan langsung membantu kita untuk mencapai Upper Bracket. Congratulations, RRQ Hoshi. Wow, RRQ Hoshi dengan kemenangan yang begitu dramatis. Awalnya balas membalas, tapi setelah itu RRQ satu momen dan mereka ngejaga momen ini untuk mereka. Akhirnya bleeding ke besok. Ya. Fase yang kedua ya. Iya. Buat main besok juga dan nice. RRQ lompat ke Upper Bracket. Alhamdulillah Yay. akhirnya ya ada satu perwakilan kita udah sampai di Upper Bracket dan juga nanti Masih bisa final. dan juga untuk Alter Ego nanti